Selamat malam semua teman-teman pemirsa acara Jangan Lupa Selasa, acara rutin kita Selasa malam ngobrol-ngobrol bincang filsafat. Malam ini kita akan meneruskan acara rutin kita dengan bintang tamunya Romo Warjito ini. Romo Warjito juga salah satu alumni STF Driarkara. Malam ini kita akan membicarakan tentang keindonesiaan. Kita akan melihat bagaimana kita akan memaknai kebangsaan ini bersama Romo Warjito. Sebelumnya kita kenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal Romo Warjito. Mungkin bisa cerita sedikit, Romo Warjito? Iya, pertama saya dilahirkan di lereng Gunung Merapi. Jadi pernah ikut transmigrasi ke Sumatera barang 1 tahun. Itu tahun 54, transmigrasinya tahun 61 karena Merapi meletus, 9 desa harus bedol desa. Nah itu, awal dari kehidupan saya 16 tahun, saya hidup sebagai orang lereng Merapi dengan SMP negeri saya di Mudilan. Setelah itu harus menjadi orang Jawa Barat karena 4 tahun. Seminari menengah saya itu di Stella Maris Bogor, itu Jalan Kapten Muslihat. Terus dari situlah pengembaraan saya menjadi imam Katolik, dihabiskan umur 28 tahun, lalu setelah itu 5 bulan Indrian sebagai imam, lalu kemudian mulai pengembaraan luar negeri. Pelajar di Roma, tetapi sebelumnya 3 bulan juga menjadi orang London. Nah, itu. Nah, dari situlah kemudian dari tugas dan lain sebagainya saya pernah tinggal, boleh dikatakan 10 tahun itu sebagai orang Italia, boleh katakan. Nah, setelah itu kemudian kembali bekerja di Palembang, mempunyai aksen yang bukan lagi Jawa. Terus akhir-akhir ini, yang terakhir ini, setelah 3 tahun di Papua, saya bekerja di Sekretariat dan Prokurator Misi Provinsi Indonesia sebagai SCY, dan itu melayani 25 misionaris yang ada di Belanda, di Filipina, lalu kemudian ada juga yang di Taiwan, Hong Kong, tak terkecuali Kanada, Amerika, dan Amerika Latin itu. Sehingga orang Indonesia dari dirinya di sekitar saya sendiri itu banyak yang sudah menjadi orang lokal, nasional, dan sekarang internasional. Itu kurang lebih. Jadi pekerjaan saya sebagai sekretaris dan prokurator misi. Namanya boleh Adrianus Warjito Paliling, yaitu patri yang suka keliling-keliling. Itulah. Oke, Romo. Wah, ini Romo sudah keliling-keliling nih, keliling Indonesia dari sejak masa muda, kemudian juga keliling dunia, Romo. Ya mungkin Romo bisa sedikit ya tukar-tukar pengalaman lah, keindonesiaan kita ini bagaimana. Kalau kita bayangkan, kita ini kan sudah, seperti saya bilang tadi, ini kita menjelang ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Paling tidak merdeka 77 tahun. Dan kalau kita tarik lebih mundur ke belakang lagi, Sumpah Pemuda itu tahun 28 ya, kalau saya tidak salah hitung, nanti 2022, berarti kita Sumpah Pemuda 94 tahun. Sudah hampir 1 abad ide keindonesiaan sebagaimana dicanangkan oleh Sumpah Pemuda. Romo, bagaimana Romo melihat kita menyikapi keindonesiaan kita dari Sumpah Pemuda, kemudian kita merdeka, kemudian revolusi fisik, revolusi banyak sekali dari zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang. Apakah ada yang berbeda dengan semangat keindonesiaan ini dari sebelum merdeka, setelah merdeka, sampai sekarang, Romo? Ini harus saya hayati baik dalam filsafat ada pendekatan yang sifatnya itu individual, human person, tetapi ada juga yang namanya pendekatan sosial. Kalau dari diri saya sendiri bagaimanapun juga, tidak bisa tidak menjadi orang Jawa yang harus belajar bahasa ibu itu. Tapi in between sekaligus ada bilingual, karena apa? Bahasa Jawa harus dikuasai dan bahasa Indonesia harus. Nah, setelah itu kemudian akhirnya bahasa Inggris. Nah, dalam suasana macam itu, sebagai orang yang dilahirkan di lereng Gunung Merapi dengan semangat nasionalisme yang cukup kuat, bapak saya itu seorang marhen, jadi bagaimanapun juga dekat dengan Soekarno itu.
Sehingga dalam hal ini juga ketika beliau wafat itu bagaimanapun juga sudah masih tetap seorang nasionalis. Dan dalam hal ini ditanamkan dalam pribadi saya dan ini mengalami suatu kemajuan. Nah, kalau dilihat secara individual, kita bagaimanapun juga hidup di dalam milieu yang mentraining kita ini menjadi seorang Indonesia dengan patriotisme yang kuat itu. Bahwa di samping sana, di samping sini, saya sendiri hidup di seminari, lalu boleh dikatakan dengan milieu keagamaan Katolik saya kental dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanapun juga dalam ukuran masyarakat luas, ini tetap aja dinamika derap menjadi orang Indonesia itu masih tetap kuat. Lebih-lebih dengan ritus 17 Agustus, lagu-lagu daerah maupun lagu nasional itu boleh dikatakan keluar atau membatin dan ini menjadi ekspresi budaya kepribadian ini. Nah, dalam hal ini saya tidak bisa memberikan penilaian dengan tren-tren yang sekarang ini ada karena bagaimanapun juga dengan 4 pilar bahwa negara Indonesia itu mendasarkan diri pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan lalu kemudian dalam kebersamaan kita ini, ada tren-tren yang bagi saya juga seperti yang lain-lain juga saudara-saudari kita sering melihat ini bahwa ada yang namanya agama dijadikan tunggangan politik dan lain sebagainya. Ini sudah ada variasi boleh dikatakan. Namun di dalam keseluruhan ini sebuah kebanggaan atau kebanggaan individual maupun juga bersama ketika kita ini telah di-training boleh dikatakan menjadi orang Indonesia yang terbuka dengan internasionalitas itu. Nah, ini banyak cerita-cerita yang dalam hal ini bahkan juga dari SPD itu kalau 500-an orang Indonesia yang bergabung dengan tarekat SBY itu mengajarkan bahasa Indonesia, tidak terlalu lama bahwa bahasa Indonesia pun akan mempunyai bobot seperti bahasa Inggris, dipakai di mana-mana. Nah, itu yang bisa saya sharingkan. Lepas dari soal bagaimana ini batas antara perkembangan individual, perkembangan sosial dan lain sebagainya, saya tidak bisa membuat generalisasi bahwa kita itu ada di dalam track yang sama gitu. Ya. Mungkin sedikit cerita pengalaman Romo. Menurut Romo, apakah pengalaman Romo kalau tidak salah tadi 10 tahun di Italia itu mempunyai sedikit bekas terhadap perasaan kebangsaan? Karena itu kan berarti lepas ya, jauh dari Indonesia, lepas dari tanah air. Apakah situasi berada sedikit di tempat yang asing itu bisa memperkuat rasa kebangsaan itu? Kebetulan orang Indonesia itu dengan jiwa sosialnya di mana-mana itu kalau ketemu sesama orang Indonesia itu senang, dan juga 1 bulan atau mungkin 1 minggu kalau yang ditanyakan itu gimana kamu bawa rokok gudang garam atau tidak, nah macam itu. Selagi dulu belum ada internet dan lain sebagainya, yang majalah Tempo macam itu tahun 84 yang bicara mengenai Petrus dan lain sebagainya, wah itu tetap aktual. Kita disatukan juga oleh siaran bahasa Indonesia oleh BBC. Sampai-sampai di mana 2-3 orang itu berkumpul sebagai nama orang Indonesia, di situ ada radio BBC dalam siaran bahasa Indonesia. Yang macam itu. Kebetulan tahun 84 itu saya dipilih juga untuk menjadi ketua Ikatan Rohaniwan Rohaniwati di Kota Abadi Roma. Nah, dalam macam ini sebuah kerinduan boleh dikatakan kalau setiap bulan itu bisa bertemu. Yang lebih lagi bahwa dalam hal ini orang-orang di sekitar saya, entah itu orang Itali, orang Spanyol, Portugal, karena di dalam koalisi yang sama itu kami biasa sharing menyanyikan lagu-lagu daerah, belajar juga lagu-lagu daerah orang Itali, bahkan juga orang yang dari India segala macam, sehingga dalam hal ini kayak suasana pramuka itu loh. Mempunyai suasana egalitarian, namun juga sekaligus
kembali kepada diri pribadi itu mempunyai kebanggaan nasional. Nah itu. Oke. Sekarang kita mungkin ke masalah yang lebih sensitif sedikit mengenai masalah kesukuan. Kita tahu bahwa masalah kesukuan ini sampai sekarang masih ada. Katakanlah misalnya yang sering masuk ke media seperti OPM di Papua, ya ada separatis di Papua, ada sentimen-sentimen kemerdekaan di Papua karena mungkin merasa tidak adil, namanya sumber daya alamnya dirampas sehingga mereka memilih untuk merdeka. Dan juga kita tahu beberapa daerah, gejolak-gejolak di beberapa daerah itu selalu ada, misalnya perbedaan-perbedaan pendapat dengan pusat, ya banyaklah. Bagaimana Romo melihat masalah kesukaan ini? Terutama sekali Romo kan sebagai orang Jawa, kemudian pernah pindah ke Sumatera, kemudian ke beberapa tempat. Bagaimana kita sebagai orang Indonesia dengan suku-suku yang berbeda, terutama sekali kalau di Jawa mungkin tidak terlalu terasa ya, terutama sekali kalau kita itu dari suku-suku yang cukup jauh, yang mungkin bisa jadi punya pengalaman menjadi Indonesia yang berbeda. Bagaimana, Romo? Begini, ini juga tidak lepas dari soal pertumbuhan mulai dari SD, SMP, SMA, dan kita masuk di dalam suatu kultur Bhinneka Tunggal Ika itu. Sehingga ketika kita disebutkan bahwa ada 714 suku di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan sekian banyak lagu-lagu daerah. Nah, dari dirinya itu, dalam diri saya itu terbentuk suatu empati. Namun juga sangat sadar ketika saya itu berlama-lama di dalam etnis Jawa saya ini, ada semacam chauvinisme, yaitu kebanggaan yang keterlaluan, menyombongkan diri seakan-akan hebat gitu loh. Saya kembali lagi, setiap bangsa, tetapi juga suku itu mempunyai yang tendensi namanya menganggap dirinya paling hebat. Itu namanya di dalam bahasa teknis sosiologis disebut chauvinisme. Karena belajar dan juga menghayati hidup ini di dalam tata kehidupan yang teratur dengan moralitas yang sangat jelas, boleh, tidak boleh, yang sopan yang mana, yang tidak sopan mana. Kalau saya sebagai orang Jawa, bagaimanapun juga hidup di dalam kasta, ada kromo inggil, ada kromo magio dan kasar. Nah, dalam hal ini kemudian ada semacam kepekaan reflektif di dalam berrelasi dengan yang lain. Nah, dalam hal ini lalu kemudian sejauh mana saya mempunyai empati terhadap yang lain-lain. Sebuah ketuntutan bagi saya, karena saya seorang imam yang bukan hanya untuk suku saya, lalu dari situlah tahun 78 misalnya, selama 1 tahun saya harus hidup di antara saudara-saudari kita suku Ogan di Batu Raya. Nah, dari situlah akhirnya harus lahir kembali, karena ada kata-kata yang belum bisa masuk di dalam diri saya, sementara saya dikatakan dengan istilah-istilah yang saya dengarkan, lucu-lucu pokoknya. Saya ambil contoh aja misalnya saja. Ketika saya mengajar di dalam kelompok Marxis namanya, woi saya itu dengan mantap bahwa manusia itu harus mempunyai patokan gitu loh. Artinya pegangan loh. Lah mereka tertawa. Ternyata yang namanya patokan itu di dalam bahasa dusun itu namanya alat kelamin, dua kacau. Nah, tapi dalam hal macam ini kita itu belajar, yang namanya belajar itu bukan hanya sampai kepada soal kata-kata, tetapi nuansa. Nah, bahasa kita nuansa. Jadi kematangan kata itu akhirnya juga mempertebal diri saya. Kalau saya sudah mempunyai aksen semacam ini, orang tidak akan lagi menangkap bahwa diri saya ini orang Jawa. Akan mengatakan saya orang Batak, ada juga yang pernah mengatakan, kok saya ini seperti orang Madura, karena aksennya kayak Kadir, macam itu. Pernah juga, karena tampang saya begini, lalu kemudian orang mengatakan jadi PT. Kalau tampangnya macam ini, lalu kemudian saya juga dikatakan, wih, ini kelihatannya kagak berada dengan Butet. Nah, macam itu. Pokoknya figur-figur macam itu mulai istilahnya itu diterapkan untuk diri saya. Sementara diri saya dengan penuh syukur boleh dikatakan bertumbuh berkembang di dalam
suasana Bhinneka Tunggal Ikaan. Oke, Romo, Ya. mungkin saya sedikit mempertajam, Romo. Kalau dari tadi ungkapannya Romo, kelihatannya seperti ada Bhinneka Tunggal Ika itu semacam menggambarkan peleburan identitas ya. Jadi kita bukan sekadar hanya mengakui bahwa saya Jawa, saya Sumatera, tapi mesti ada semacam peleburan identitas menjadi sebuah keindonesiaan yang baru. Apa begitu, Romo? Kalau peleburan itu seakan-akan menjadi 0, 0 gitu toh. Tapi saya lebih suka dengan Heidegger punya pandangan hidup bahwa masa sekarang ini adalah kristalisasi dari masa lampau. Oke. Dan terbuka terhadap masa yang akan datang. Ya. Sehingga di situ suatu proses yang terus-menerus sedang menjadi manusia gitu. Ya. Namun dalam hal ini benar-benar bahwa warisan dari Profesor kita Nikolaus Triarkara memang benar bahwa ada proses dalam diri saya ini yang namanya hominisasi dan humanisasi. Karena menjadi semakin human itu ketika kita terbuka terus-menerus terhadap realitas yang ada di sekitar saya gitu. Dan ini menjadi semacam keputusan dasar namanya optio fundamentalis untuk terbuka terhadap yang baru yang datang dari lingkungan hidup saya. Dengan nasionalisme Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sesuatu proses yang terus-menerus sedang terjadi. Sehingga dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Carl Roger yang sebagai psikiater berpusatkan pada pribadi manusia itu ada dalam proses on becoming a person gitu loh. Saya semakin yakin akan hal itu. Jadi bukan sesuatu yang harus melebur lalu menjadi lahir kembali menjadi manusia baru, tak. Menemukan diri di dalam proses sedang menjadi, dan yang telah saya lampaui itu menjadi suatu kristal-kristal yang semakin menumpuk dalam kepribadian saya. Ya. Oke, menarik, Romo. Ya, sekarang mungkin saya ini sedikit tahu, tadi kan kita ke dalam keindonesiaan. Bagaimana dalam kita menyikapi ini di luar sekat nasionalisme di saat kita berhadapan dengan bangsa-bangsa lain ya. Apakah bagaimana kita menyikapi misalnya dalam konflik maupun perdagangan dengan negara-negara lain, bagaimana kita membawa kebangsaan kita, keindonesiaan kita? Sekali lagi, di dalam pertumbuhan itu ada give and take. Jadi setiap pribadi di dalam konstelasi kebersamaan yang bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat internasional, di sini kita bisa memberikan namun juga sekaligus mengambil. Dan macam ini benar-benar akhirnya dibawa kepada suatu pilihan moral gitu. Yang baik gitu, yang oke, kita tiru, kita amini, tetapi yang jelek-jelek ya jangan ikut. Apalagi kehidupan sebagai seorang imam macam itu. Jadi tidak bisa yang namanya itu pelin-pelan atau bersembunyi di balik itu semua. Nah, terkait dengan masalah nilai-nilai yang kita temukan di dalam budaya, di dalam kehidupan, disitulah letaknya bahwa kita juga mempunyai seleksi di dalam pemilihan keberpihakan macam itu. Dan sejarah memang benar bahwa jangan melupakan sejarah, karena kegagalan orang Yahudi ketika menjadi diaspori di mana-mana itu adalah menggitu, artinya mengelompok di dalam kelompoknya sendiri, menganggap yang lain itu tidak perlu, bahkan juga menjaga diri, berpegang pada nilai-nilai Taurat yang mereka miliki. Dan ini menyebabkan akhirnya juga ketidaksukaan terhadap orang-orang di sekitar mereka itu. Nah ini tentang geto atau getoisme itu, oke, ini yang mengawali juga terjadinya Perang Dunia Kedua. Sehingga boleh dikatakan ya bangsa Yahudi sendiri harus melihat kembali dalam hal ini. Nah untuk itu yang bahasa Indonesia juga sama
saja. Kalau kita itu di dalam pergaulan nasional, internasional itu lalu menghitung kembali apa yang saya tadi katakan. Ada chauvinisme yang sadar tidak disadari itu menggelembung di dalam setiap pribadi kita. Dan ini juga bisa menjadi suatu kesombongan atau superioritas yang akhirnya membuat orang lain juga bisa mengalami merasa direndahkan atau merasa kurang diperlakukan sebagai manusia yang juga sedang bertumbuh dan berkembang. Itu, Ani. Ya, ini ada sebuah pertanyaan sederhana, Romo, yang mungkin jarang kita pikirkan. Simpel sebenarnya, tapi saya mau melihat praktek chauvinisme yang sangat sering terjadi dalam pertandingan olahraga skala internasional. Ya, kita pasti, kita tahu sendiri kan, sangat membanggakan tim nasional kita, dan apalagi kalau berhadapan dengan misalnya katakanlah Malaysia, pertandingan bola, wah itu seperti bertemu musuh bebuyutan. Bagaimana kira-kira Romo mengomentari hal-hal seperti ini, yang sederhana sekali ya, chauvinisme dalam pertandingan olahraga? Kebetulan ini bicara mengenai olahraga, jadi tradisi Olimpiade sendiri sudah diperlakukan atau sudah dihidupi oleh saudara-saudara kita orang Yunani, kan? Karena itu berasal dari sana. Dan itu sebenarnya menjadi katarsis untuk ketegangan sosial yang sering-sering itu justru ibarat mahmah atau ibarat api di dalam sekam. Nah, hal semacam ini menjadi begitu indahnya, baiknya ketika ada memfokuskan atau melokalisir ketegangan-ketegangan yang ada di dalam diri kita sebagai bersama, lalu itu dikatupkan, dimuarakan di dalam pertandingan olahraga. Nah, bagaimanapun juga misalnya saja, ini bicara mengenai kesombongan atau inginnya orang Inggris menguasai dunia dan akhirnya mereka mempunyai negara-negara kesemakmuran yang berbahasa Inggris. Namun dari lain dia di daratan juga ada yang namanya orang Perancis yang tergila-gila juga untuk menjadi chauvinistis atau menjadi istilahnya memimpin dunia. Sehingga kalau ada yang namanya pertandingan olahraga, wah dari Inggris itu harus siap-siap lah. Holiganisme dari sana itu bisa, kalau kalah itu merusak apa yang dilewati di sepanjang jalan. Nah, yang macam itu. Tapi ini nilai positif dari yang namanya pelepasan hal-hal yang unconscious yang ada di dalam pribadi manusia, baik sebagai individu maupun juga sebagai sosial. Karena apa? Ya, bagaimanapun juga mau menjagokan orang-orang kita. Nah, dalam macam itu. Lalu sebuah kebanggaan, nasionalisme bertumbuh berkembang ketika timnya itu menang, macam itu. Terkecuali juga dari Indonesia. Oke. Ya. Oke, ya mungkin ini pertanyaan penutup, Romo. Pada akhirnya saya ingin Romo mungkin berikan sedikit kata penutup bagaimana kita sendiri menjadi, misalnya katakanlah kalau Romo di satu pihak Romo adalah seorang Jawa, Romo adalah juga seorang Indonesia, tapi juga Romo sebagai seorang warga dunia. Sebuah kata penutup. Bagaimana, Romo? Lagi-lagi, pribadi manusia bertumbuh berkembang. Paling tidak ada 4 faktor. Pertama, sendiri itu mempunyai yang namanya hereditas. Bisa sebagai murni Jawa, atau sudah di dalam diri kita itu campuran. Dulu bahkan ada orang Indo, ya kan? Dia sudah antara Jawa dengan campuran lagi Sumatera, sampai orang Jawa yang lahir di Sumatera itu disebut Puja Kusuman, putra Jawa kelahiran Sumatera, kayak gitu loh. Hereditas atau warisan dari Bapak Ibu yang mempribadi dalam diri saya ini menjadi penentu. Apakah dia mau menjadi Jawa Sunda, Jawa Sumatera, Jawa Batak, nah macam itu. Tetapi yang kedua adalah milieu, lingkungan hidup. Bagaimanapun juga lingkungan hidup itu sesuatu yang cair. Cair yang kadang-kadang kita ketahui, tidak kita ketahui, seperti udara yang mengelilingi kita, ada kalanya bersih, ada kalanya tidak bersih. Nah, di dalam sikap yang mendasar itu, terhadap lingkungan hidup macam ini, kita harus benar-benar fleksibel dan akomodatif untuk menerima atau menolak. Yang berikut,
bagaimanapun juga secara filosofi, kita mempunyai yang namanya kehendak bebas untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan itu akhirnya juga menjadi elan vital, menjadi dalam bahasa psikologinya itu menjadi apa namanya pendorong saya mau bertumbuh, berkembang dengan cara macam-macam. Sebab kalau tidak bisa berbahasa Itali, ya jangan harap bahwa bisa 10 tahun belajar dan hidup bekerja di lingkungan orang yang notabene orang Itali macam itu. Sehingga keputusan dasar semacam ini menjadi penentu juga masa depan individu saya ini, namun juga kalau kita bersama, nah di situ. Jadi kadang-kadang terbalik-balik itu. Bahasa Indonesia atau bahasa ibu belum dikuasai, sudah di-drill untuk menguasai bahasa Inggris. Nah, dunianya menjadi apa? Menjadi kiko gitu. Mau langsung menjadi orang Inggris ya belum bisa, tetapi ketika di lingkungannya sendiri, dia juga kurang pergaulan. Nah, yang semacam ini. Lalu kemudian, bagian terakhir karena saya sebagai orang beriman, dalam kesemuanya itu tidak lepas juga soal Tuhan itu mengendaki mau macam apa. Gitu. Ketika lalu di situ ada yang namanya konstelasi, kita masuk di dalam gugusan bintang-bintang, yang itu ada Bima Sakti, ada bintang ini, dan lain sebagainya. Lalu kita di dalam konstelasi macam itu lalu menjadi istilahnya bagian lokal, nasional, dan internasional. Itu.